itu kecil. Tunggu yang ke depan itu ada yang besar. Teman, yuk ikut kami bertualang ke hutan. Bersama dengan Bibi, aku, Mariani, dan Dharma, hari ini mau mencari pakan untuk unggas peliharaan kami. Tempatnya tidak jauh dari sini, hanya saja kami harus mencari tali akar terlebih dahulu. Tali akar banyak tumbuh di sekitar pantai. Tepat seperti tempat kami berada saat ini. Bibi, ada kekul besar nanti Bibi. Itu ke sana kasih bersih di bawah itu. Ikut aku sobat, aku menemukannya. Ini dia teman, akar tali yang kami cari. Orang di sini menyebutnya nyain gua. Pelan-pelan, hati-hati, nanti jatuh. Yang itu yang besar. Yang besar yang kau pegang tuh, yang besar. Pegang tangan, aku tambah bye. Nanti kan aku tangan tuh. Tali itu hati-hati ya. Oh iya teman, kami juga memerlukan tali akar kecil untuk pelengkap. Nah, seperti ini misalnya, tali akar yang masih muda, lebih lunak dan lentur, berbeda dengan tali akar yang sudah tua. Ayo sobat, kita bawa ke tempat Gaf-Gafa. Gaf-Gafa adalah sebutan kami untuk rumah sarang rayap. Pertumbuhannya tidak mengenal musim, hanya saja mereka akan lebih mudah membuat sarang pada saat musim kemarau. Ini karena dalam keadaan kering, kawanan rayap ini akan lebih mudah mengambil dan mengumpulkan tanah. Kemari. Teman, aku sedang membuat tangga tali dari akar yang baru saja kami ambil. Cara seperti ini sering kami lakukan jika pohon yang kami panjat berukuran sangat besar. Sampai-sampai tangan kami tidak mampu memeluknya. Saat memanjat, kekuatan tangan dan kaki adalah kunci utama. Kedua, kondisi tali lintasan. Saat tangga tali ditegangkan, maka akan lebih mudah untuk memanjatnya. Rayap adalah jenis binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Itu artinya di dalam sarang tanah ini ada banyak sekali jumlahnya. Syukurlah, aku berhasil. Sobat, tolong bantu aku. Dalam satu sarang, biasanya diisi banyak sekali rayap, bisa puluhan sampai ratusan ribu. Unggas peliharaan kami pasti senang sekali. Ayo sobat, dengan lewat jalan ini kita pasti lebih cepat sampai. Tunggu. Kenapa? Itu saya dengar suara-suara apa dari situ tuh? Ada orang? Di mana? Ibu bunyi suara beleon kah? Mana? Bunyi-bunyi apa? Burung meleut tuh. Mana? Benar kata Dharma, ayo cepat sobat. Aduh, kasihan sekali dia. Teman, ini adalah jenis burung Maleo Maluku, salah satu jenis burung asli pulau ini. Di beberapa tempat, burung ini sering disebut burung gosong atau moyo. Ukurannya yang sangat mirip dengan ayam hutan, membuatnya disamakan dengan ayam hutan. Tapi jika diamati lebih seksama, burung Maleo dan ayam hutan sangat jelas berbeda. Sayangnya, banyak orang berniat jahat untuk menangkapnya. Aku tidak boleh tinggal diam. Unggas langka ini harus segera diselamatkan. Maju terus, Dharma. Maju terus. Kau jadi ini. Mari cepat. Mari, Alvar Dharma. Mari. Siapa menangnya? Tolong dilepas.
Teman, karena jumlahnya yang semakin berkurang, maleo dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Dari buku yang aku baca, pemerintah telah membuat pantai khusus untuk usaha penyelamatan maleo seluas 14 hektar. Pantai itu terletak di Tanjung Binereaan, Sulawesi Utara, dan kawasan Taman Nasional Bogani Namiwarta Bone di Semenanjung Minahasa. Sekarang kami akan melepas maleo malang ini. Ayo tuh lepas sama Dharma. Kami berharap dia bisa bebas hidup liar kembali. Selamat jalan sobat bayiku. Jaga diri baik-baik di rumah barumu ya. Dadah. Teman, sarang rayap memiliki bentuk yang unik. Ada banyak lubang dan lorong kecil di dalamnya. Ini adalah cara rayap membuat rumah. Bu guru bilang, rayap tidak suka dengan cahaya yang banyak. Tapi, rayap tetap memerlukan sirkulasi udara yang baik. Lubang dan sekat seperti ini memungkinkan rayap untuk tetap bisa bernafas dengan baik dan sarangnya selalu gelap. Ini nih ayamku yang belum lama menetas. Awas, pelan-pelan, jangan sampai anak ayamnya terluka. Ayo sobat kecil, makan yang banyak. Nah, begitu, biar badanmu semakin gemuk. Dalam pertumbuhannya, anak ayam memerlukan makanan dengan banyak protein. Salah satu sumber terbaiknya dari telur dan anak rayap ini. Telur yang ayam itu siapa yang ngebuka? Ayam, telur. Kenapa telur ngebuka? Karena ayam tidak telur. Karena telur keluar dari ayam. Bibi, gimana? Itu ayam itu dia bertelur dulu, baru menggerang, terus bisa baru jadi ayam. Gitu. Kamu kayak boleh ketawa apa? Tertawa apa? Ada tuh penjelasan dengan tertajuaban tuh. Ih, tertawa teman. Teman, aku tinggal di Desa Umera, Kecamatan Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Desa dengan 116 kepala keluarga ini berada di ujung sebelah timur Pulau GB. Menjadi pembatas antara wilayah Halmahera Tengah dengan perairan daerah Provinsi Papua Barat. Teman, hari ini dimulai dari perjalanan menuju air terjun Watong. Sayangnya untuk sampai di sana, kami harus menyusuri aliran sungai sepanjang kurang lebih 500 meter ini. Dharma, temanku ini, bertugas mencari jalan yang baik untuk kami lewat. Karena kurang berhati-hati, Alvaris terjatuh. Syukurlah, meskipun sedikit berat hati, kawan baikku ini masih mau melanjutkan perjalanannya. Air terjun Watong sudah ada di depan mata. Sayang sekali kalau kami harus pulang begitu saja. Bagi kami warga Desa Umera, Sungai Watong memiliki peran yang sangat penting.
kami biasa memanfaatkannya untuk pengolahan sagu dan pengairan kebun. Bukan hanya itu, beberapa kegiatan rumah tangga sering kami lakukan di sini. Misalnya, mandi dan mencuci pakaian. Bibi bilang mencuci di tempat ini lebih menyenangkan. Selain karena tempatnya teduh, bahan untuk mencuci juga mudah didapat. Seperti misalnya bak pelepah lontar dan daun pepaya ini. Baju kami yang kotor bisa kembali bersih setelah direndam dengan daun pepaya. Ini karena di dalam daun pepaya terkandung karpain, yaitu senyawa baik yang ampuh membunuh kotoran yang menempel pada baju. Bibi, kita pakai air mancur nih. Pasang sudah pakai kayu sana nih. Ayo. Sobat, sekarang waktunya kita beraksi. Biar cepat selesai, sebaiknya kita mulai berbagi tugas. Jadi kata Mah, apa tuh ke sana nih? Sudah. Atau mak sana. Kami sedang membuat pancuran. Ini kami lakukan untuk membantu Bibi. Bibi bilang, karena kolam airnya terlalu besar, beliau menjadi kerepotan saat akan membilas baju. Selain itu, air terjun ini juga memiliki aliran air yang cukup besar. Sedikit saja mendekat, badan jadi basah kuyup, seperti kami sekarang. Dengan adanya pancuran, aliran air menjadi lebih kecil. Aku, Dharma dan Alvaris tidak mau ketinggalan. Kami mau mencoba bagaimana segernya mandi di pancuran buatan sendiri. Oh iya teman, selain daun pepaya, Bibi juga punya bahan khusus untuk mencuci rambut. Dalam bahasa daerah kami, namanya walakong. Wala sama artinya dengan tali. Penyebutan ini biasa digunakan untuk tumbuhan yang merambat pada pohon lain. Tali kong ini adalah bahan pencuci rambut tradisional ala kami warga desa Umera. Cara memakainya sangat mudah. Setelah tali ditumbuk sampai setengah hancur, kemudian tali diberi sedikit air. Tujuannya supaya keluar busa saat diperas. Pastikan semua kotoran, kutu, dan ketombe lari tunggang langgang. Setelah badan dan kepala bersih, sekarang saatnya untuk kembali bertualang. Aku meminta Dharma dan Mariani membantuku mencari daun sagu untuk membuat atap. Dharma, bebas dipikir kan. Hatar sengaja dia orang bilang. Tuh kan, katanya sahabat karib. Masa begitu saja berantem? Tunggu sampai dong bikin atap kemarin potong atap lagi. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama harus selalu diikuti dengan kekompakan. Tidak ada marah-marah atau berantem. Teman di rumah setuju bukan? Kalau begitu, yuk kita mulai potong pelepah sagu saja. Yo. Ini udah bisa potong nih. Tanaman ini memiliki pelepah dan daun yang hampir sama dengan kelapa. Hanya saja, pelepah sagu biasanya berukuran lebih besar. Kuat ini udah keruburan nih. Awas Dharma, hati-hati. Teman, di kampungku memang banyak tanaman sagu. Lahan perkebunan yang memang sudah ada sejak nenek dan kakek kami dulu. Jumlahnya semakin hari semakin meluas. Ini karena mengikuti jumlah penduduk yang juga ikut bertambah. Soalnya sana tutup mari bibi mari. Mariani. Sagu adalah makanan pokok kami loh. Ayo. Ais. Dharma bayang itu Dharma. Dharma. Sampai baik. Yo.
Satu lagi alasan kenapa tanaman sagu banyak ditanam adalah karena beragam manfaat dan kegunaannya. Bukan hanya batang yang menyimpan saripati tepung sagu. Pelupas sagu bisa digunakan untuk membuat tikar, sedangkan daunnya bisa digunakan untuk membuat atap. Kami menyebutnya yataf. Bibiku sangat pandai membuatnya. Dalam satu hari, Bibi bisa membuat lebih dari 20 daun atap. Sayangnya atap daun sagu baru bisa dibuat jika daun sudah layu. Diperlukan lebih dari 3 hari untuk menjemurnya. Bibiku bilang daun yang baru saja dipetik biasanya mudah patah atau pecah. Akibatnya daun atap tidak bisa rapat saat dipasang, sehingga atap akan mudah bocor jika terjadi hujan. Sebaliknya, jika bahan dari daun yang sudah layu, daun atap akan lebih rapi, rapat, dan tentu saja menjadi lebih awet. Ya, bolang. Selesai rata-rata atap itu. Teman, daun atap ini akan kami bawa ke rumah Tete. Tete adalah sebutan kami untuk memanggil kakek. Sejak 2 hari yang lalu, rumah kakek sedang diperbaiki. Atap dan kayunya diganti karena sudah lapuk dimakan usia. Hari ini kami dapat kabar kalau persediaan daun atap di sana sudah hampir habis. Padahal rumah belum selesai diperbaiki. Perjalanan darat terasa lebih lama karena kami harus berjalan memutar. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan sampan. Gimana sobat? Sudah siap berangkat? Ayo kita kemon! Sampan menjadi alat transportasi andalan warga daerah pesisir, terutama untuk perairan Teluk yang terlindung dari ombak besar. Teman, rumah kakek berada di tepi perairan Teluk Umera. Bangunan rumah sederhana ini memiliki manfaat penting bagi sebagian besar nelayan di desa kami. Jika cuaca sedang tidak bersahabat, rumah ini sering menjadi tempat singgah para nelayan. Berlindung dari gelombang dan angin kencang, kami menyebut rumah singgah dengan istilah bubane. Ayo kawan, jaga daun atapnya. Biarpun berat, kami harus berhati-hati saat membawanya. Daun atap tidak boleh terseret di tanah. Taruh ke basi, taruh ke basi. Om, kita bantu. Kakak dan Om di atas bikin rumah. Nah, kalau nggak ada mau bantu nanti naik di atas saya bantu. Hampir semua bahan diambil langsung dari alam. Lihat saja, mulai dari lantai, dinding, sampai atap tidak ada bahan yang dibeli di toko bangunan. Untuk tali pengikat misalnya, kami menggunakan tali dari bahan bambu. Dengan pengikat tali ini, atap dapat terpasang lebih kuat pada batang kayu. Oh iya teman, kami sedang melakukan kegiatan gotong royong. Dalam bahasa daerah Pulau GB, sering disebut falgali. Kegiatan ini umum dikerjakan bila sedang ada kegiatan besar, mulai dari perayaan pesta, pembuatan rumah, sampai pada acara duka cita. Dalam acara falgani, biasanya tidak memandang usia. Siapa saja boleh ikut untuk meringankan pekerjaan. Teman, sampai di sini dulu cerita kami anak-anak dari Teluk Umera, Maluku Utara. Jangan lupa untuk selalu hormati orang tua dan sayangi kawan. Salam bocah petualang. Dadah!